Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ayuhal musyahidun wal musyahidat rahimakumullah wa hadakumullah. Para pemirsa yang budiman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa bersua bersama-sama untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu terkait dengan ilmu mustalah al-hadis dengan kitab Taisir Mustalah al-Hadis yang dikarang oleh Dr. Mahmud At-Tohan. Sholawat berangkaikan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan kita beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelumnya kita telah sama-sama mempelajari terkait dengan sanad al-ali sama sanad an-nazil. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pelajaran kita, yaitu terkait dengan al-hadis al-musalsal, yaitu hadis yang bersambung, yang berkaitan dengan satu dan lainnya, baik itu secara perbuatan ataupun perkataan. Al-musalsal yaitu hadis al-musalsal dari kata-kata salsala yusalsilu salsalatan wa silsalan wa musalsalan fahuwa musalsilun wa dzaka musalsalun. Salsilatu salsil, musalsalun musalsalun, yang artinya adalah apa? Berkaitan, bersambung. Ta'rifuhu pengertiannya lughatan secara bahasa ism maf'ul, yaitu isim maf'ul. Dari mana? Min as-salsalah, dari as-salsalah. Wa hiya ittisalu syai' bisyai', yaitu apa? Yang berarti bersambungnya sesuatu dengan sesuatu. Wa minhu silsilatul hadid, yang di situ diambil yaitu apa? Rantai besi. Silsilatu al-hadid, rantai dari besi. Kita lihat rantai dari besi seperti apa ya? Dia saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kenapa dinamakan seperti itu? Wa ka'annahu summiya bidzalika lisyabahihi bisilsilah. Dinamakan al-musalsal itu seperti rantai besi karena penyerupaannya, ya, penyerupaannya. Dari mana serupanya? Min nahiyatil ittisal, dari segi bersambungnya. Kita lihat bahwa rantai besi itu dia antara mata rantai dengan mata rantai yang lainnya saling sambung menyambung. Wat tamatsul bainal ajza', dan juga penyerupaan dari setiap bagian. Kalau mata rantainya bundar, maka semuanya juga bundar. Kalau kotak, ada nggak kotak? Kotak berarti kotak semua. Itu dari segi apa? Bagiannya sama. Itu secara bahasa.
istilahan huwa tatabu'u rijal isnadihi ala sifatin aw halatin lirruwati taratan walirriwayati taratan ukhra. Jadi menurut istilah hadis yang para perawi dalam sanadnya berkesinambungan pada sifat-sifat atau kondisi tertentu dan kadangkala pada riwayat yang lain. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi umpamanya perawi itu mendapatkan hadis dari perawi sebelumnya, sedangkan dia dalam kondisi berkata, "Inni uhibbuka fillah." Nah, itu dari awal mata rantai rawi itu sampai akhir dia mengatakan, "Inni uhibbuka fillah." Atau ada juga yang ketika memberikan hadis itu menyela tangannya, memegang tangannya dari rawi pertama sampai rawi yang terakhir juga seperti itu. Nah, nanti kita akan ketahui secara mendetail di keterangannya. Syarhut ta'rif, penjelasan dari pengertian. Ai annal musalsala huwa ma tawala ruwatu isnadihi ala. Musalsal itu adalah hadis yang perawi sanadnya berurutan pada. Yang pertama, al-ishtiraku fi sifatin wahidah lirruwah. Bersekutu pada satu sifat. Yang kedua, awil ishtiraku fi halah wahidah lahum. Jadi perawinya bersekutu pada suatu keadaan atau kondisi tertentu. Yang ketiga, awil ishtiraku fi sifatin lirriwayati, yaitu bersekutu pada satu sifat dalam riwayat. Seperti apa bentuknya? Nah, kita akan bahas bersama-sama. Anwa'uhu, jenis-jenisnya. Yatabayyanu min syarh at-ta'rif anna anwa' al-musalsal salasah. Jadi berdasarkan penjelasan definisi, jelas bahwa musalsal itu jenisnya ada 3. Hiya, yaitu al-musalsalu bi ahwali arwah, wal musalsalu bi sifati arwah, wal musalsalu bi sifati ar-riwayah. Yaitu musalsal dengan keadaan para perawi, musalsal dengan sifat para perawi, kemudian musalsal dengan sifat-sifat periwayatannya. Wa ilaika fima yali bayan hadhihi al-anwa'. Nah, berikut ini pemaparan masing-masing. Al-musalsal bi ahwali arwah. Musalsal dengan keadaan para rawi. Wa ahwalu arwah imma aqwalun wa imma af'alun wa imma aqwalun wa af'alun ma'an. Keadaan para perawi kadang-kadang menyangkut terkait dengan perkataannya atau perbuatannya atau perbuatan dan perkataan secara bersamaan.
Yang pertama apa? Al-musalsalu bi ahwal ar-riwayah al-qauliyah. Musalsal dengan keadaan para perawi yang menyangkut terkait dengan perkataan. Misal hadis Mu'adz ibn Jabal anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya Mu'adz inni uhibbuka fakul fi duburi kulli salah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Contohnya adalah hadis Mu'adz bin Jabal bahwa Nabi SAW berkata kepadanya, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu, maka bacalah setiap kali akhir salat apa? Wahai Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu dan bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik kepadamu. Faqad tasalsala biqaul kulli ruwatihi biqauli kulli man min ruwatihi wa ana uhibbuka fakul. Hadis ini musalsal dengan setiap perawinya, yaitu berkata apa? Dan aku ini mencintaimu, maka bacalah. Jadi dari rawi yang pertama sampai rawi yang terakhir itu redaksi hadisnya itu ada perkataan wa ana uhibbuka fakul. Nah, ini unik ya. Dari awal sampai akhir ada redaksinya seperti itu. Kemudian al-musalsalu bi ahwal ar-ruwah al-fi'liyah. Bi ahwal ar-ruwah al-fi'liyah. Musalsal dengan keadaan para perawi yang menyangkut perbuatan. Misal hadis Abi Hurairah qal syabbaka biyadi Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam wa qala khalaqallahu al-arda yawma as-sabt faqad tasalsala bitashbik kull min ruwatihi biyadi man rawahu anhu. Contohnya adalah hadis Abu Hurairah yang berkata, Abul Qasim telah menjajarkan tanganku seraya berkata, Khalaqallahu al-arda yauma as-sabt. Allah telah menciptakan bumi pada hari Sabtu. Hadis ini musalsal dengan menjajarkan tangannya pada setiap rawi dari riwayatnya. Jadi dari Rasulullah ya, sampai kepada perawi yang lainnya itu kondisinya dengan tangannya apa? Menjajarkan kepada yang diberikan riwayatnya. Nah, kondisi dari awal sampai akhir seperti itu. Maka itu disebut dengan al-musalsal secara fi'liyah, pekerjaan, perbuatan. Al-musalsalu bi ahwal ar-ruwah al-qauliyah wal fi'liyah ma'an. Musalsal dengan keadaan para perawi yang menyangkut perkataan dan perbuatan secara bersamaan. Contohnya, misal hadis Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajidu al-'abd halawatal imani hatta yu'mina bil qadar
khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrih. Wa qabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala lihyatihi wa qala amantu bil qadar khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrih. Tasalsala biqabdi kul rawin min ruwatihi ala lihyatihi wa qawlihi amantu bil qadari khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrihi. Jadi contohnya adalah hadis Anas yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba tidak akan menjumpai manisnya iman sampai ia beriman kepada takdir atau qadar, baik ataupun buruknya, manis ataupun pahitnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggenggam jenggotnya dan bersabda lagi, aku telah beriman kepada qadar, baik buruknya, manis pahitnya. Hadis ini musalsal pada setiap rawi dalam riwayatnya dengan menggenggam jenggotnya. Dan pada perkataan aku telah beriman kepada qadar, baik buruknya, manis pahitnya. Jadi ini secara bersama-sama ya. Ada yang berupa perbuatan Rasulullah dengan megang jenggotnya, kemudian yang satu dengan perkataan amantu bil qadar khairihi wa syarrihi khulwihi wa murrih, dari yang pertama sampai yang terakhir kondisinya seperti itu. Maka itu disebut dengan hadis al-musalsal. Al-musalsalu bisifati ar-ruah. Nah, sekarang ke yang berikutnya, yaitu musalsal dengan sifat para perawi. Wa sifatur ruwah imma qauliyah wa imma fi'liyah. Jadi sifat-sifat perawi ini ada dua juga. Kalau tidak perkataan, yaitu perbuatan. Al-musalsalu bisifatir ruwah al-qauliyah. Musalsal dengan sifat para perawi yang menyangkut perkataan. Misal, contohnya, al-hadis al-musalsal bi qiraati surah as-saff. Contohnya hadis musalsal mengenai bacaan surat as-saff. Musalsal dengan perkataan pada setiap rawinya, faqad tasalsala biqauli kulli rawin faqara'aha fulanun hakadha. Maka si fulan membacanya seperti ini. Hadza wa qad qala al-Iraqi wa sifat ar-ruwah al-qawliyah wa ahwaluhum al-qawliyah mutaqaribah bal mutamatsilah. Dalam hal ini menurut Al-Iraqi, beliau berpendapat sifat-sifat rawi yang menyangkut perkataan dan kondisi ucapan mereka itu bukan hanya berdekatan, melainkan serupa. Jadi al-musalsal bisifati riwah al-qauliyah ini hampir mirip, hampir berdekatan dengan ahwal al-qauliyah. Bahkan Iraqi mengatakan sama ya, sama persis. Yang kedua, al-musalsal bisifat ar-ruwah al-fi'liyah. Musalsal para perawi yang menyangkut terkait dengan perbuatan.
kattifaqi asma'ir ruwah, seperti kesamaan nama-nama perawi dengan Muhammad bil Muhammadin, ya. Jadi namanya perawinya dari awal sampai akhir itu apa? Ada Muhammadnya umpamanya. Aw ittifaq sifatihim kal musalsal bil fuqaha awil huffaz. Atau kesamaan dalam segi keahlian, seperti para perawi sama-sama fakih, ahli fikih, ya, dari awal sampai akhir itu adalah ahli fikih semua. Atau hufad, ya, yaitu hafid semua dari awal sampai akhir. Nah, itu disebut dengan al-hadis al-musalsal bisifatir ruwah al-fi'liyah. Aw ittifaq nisbatihim, atau kesamaan nasab, kal musalsal bid dimashqiyin awil misriyin, seperti perawi sama-sama dari Damaskus atau dari Mesir, ya. Umpamanya Syekh Ad-Dimashqi, Muhammad Ad-Dimashqi, terus dari awal sampai akhir Ad-Dimashqi. Nah, itu musalsal. Atau Muhammad Al-Misri terus sampai akhir. Nah, itu disebut dengan hadis al-musalsal. Selanjutnya, al-musalsalu bisifatir riwayah. Wa sifatu ar-riwayah imma an tata'allaqa bisiyaghil ada' au bizaman ar-riwayah au makaniha. Jadi musalsal dengan sifat periwayatan. Sifat periwayatan ini bisa menyangkut dalam bentuk penyampaian atau waktu riwayat atau tempatnya. Al-musalsal bisiyagh al-ada', musalsal dalam bentuk penyampaian periwayatan. Misal hadis musalsal biqauli kulli min ruwatihi sami'tu au akhbarana. Yaitu seperti hadis musalsal dengan perkataan setiap perawinya mengatakan sami'tu dari awal sampai akhir. Atau akhbarona dari awal sampai akhir, dari satu perawi ke perawi yang lain redaksinya itu sami'tu atau akhbarona atau haddatsana semua. Nah, itu musalsal terkait dengan bentuk penyampaian. Al-musalsal bi zaman ar-riwayah kal hadis al-musalsal bi riwayatihi yaum al-'id. Yaitu musalsal terkait dengan menyangkut waktu periwayatan. Seperti hadis musalsal yang diriwayatkan pada hari Idul Fitri atau Idul Adha. Dari awal sampai akhir. Nah, perawinya itu apa? Memberikan periwayatan di hari Idul Adha atau Idul Fitri. Al-musalsal bimakan ar-riwayah kal hadis al-musalsal bi ijabati du'a fil multazam. Itu apa? Musalsal terkait dengan tempat. Kal hadis al-musalsal, seperti hadis musalsal itu dengan diijabahi doanya fil multazam, di multazam. Nah, ini tempat dia memberikan periwayatan dari rawi awal sampai rawi akhir di multazam. Multazam yaitu di Ka'bah, ya, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu disebut dengan multazam. Nah, periwayatan dari awal sampai akhir itu menggunakan tempat itu. Atau umpamanya perawi memberikan periwayatan di Padang Arafah dari awal sampai akhir dari Padang Arafah, maka itu disebut dengan
al-musalsal bimakan ar-riwayah. Afdaluhu, yaitu apa? Yang paling utama. Wa afdaluhu ma dalla 'ala al-ittisal fi as-sama'i aw fi as-sima'i wa 'adam at-tadlis. Yang utama adalah hadis tersebut menunjukkan kesinambungan, ketersambungan pada as-sima', yaitu periwayatan, dan tidak adanya tadlis, penipuan. Min fawaidihi wa min fawaidihi istimaluhu ala ziyadati dhabt min ar-ruwah. Jadi manfaatnya karena menambah kedobitan, kekokohan, menunjukkan kekokohan hafalan para perawi itu. Bukan hanya matanya yang sama, tapi apa? Kondisinya, perkataannya. Ini memberikan apa? Tambahan yang lebih khusus kepada perawi itu yang menunjukkan kekokohan hafalannya. Pertanyaannya, hal yushtaratu wujud at-tasalsul fi jami'il isnad? Apakah disyaratkan musalsal pada seluruh sanad dari awal sampai akhir, atau mungkin hanya di tengahnya? Kita lihat. La yushtaratu dzalik. Tidak disyaratkan, ya. Musalsal dari awal sampai akhir. Faqad yanqati'u at-tasalsul fi wasatihi aw akhirih. Lakin yaquluna fi hadhil halah wa hadha musalsalun ila fulan. Jadi hal itu tidak disyaratkan. Kadang-kala hadis musalsal itu terputus di bagian tengah atau di bagian akhirnya. Tetapi dalam kondisi semacam ini, para perawi mereka berkata hadis ini musalsal kepada atau sampai di fulan, sampai di fulan. Nah, itu disebutkan di situ biasanya. Kemudian yang selanjutnya, lartibata baina at-tasalsul was-sihah. Tidak ada kaitan antara hadis musalsal terkait dengan musalsal kondisi ataupun perbuatan tadi dengan kesohihan sebuah hadis. Fa qallama yaslamul musalsal min khalal fi at-tasalsul aw du'af wa in kana asl hadis sahihan min ghairi tariq at-tasalsul. Amat jarang hadis musalsal yang selamat dari adanya cacat pada rantainya atau dhaif. Namun pada asalnya hadisnya sahih, bukan melalui jalur at-tasalsul. Maksudnya ada juga yang hadis yang dia periwayatannya dari awal sampai akhir tidak ada tasalsul, tapi dia sahih, ya. Maka tidak ada hubungan, kaitan antara musalsal dengan sahih ini, ya. Hanya memang kalau dia musalsal memberikan kekokohan, menunjukkan kepada perawi ini luar biasa hafalannya. Ashharu al-musannafat fih, kitab populer yang mengarang terkait dengan ini apa? Al-Musalsalatul Kubra lis-Suyuti. Musalsal al-Kubra, al-Musalsalat al-Kubra yang dikarang oleh As-Suyuti. Wa qad ishtamalat ala 85 hadisan. Nah, ini kitabnya apa? Mengandung 85 hadis. Kemudian kitab apa yang lainnya? Al-Manahil As-Salsalah fil Ahadits Al-Musalsalah. Siapa pengarangnya? Li Muhammad Abdul Baqi Al-Ayyubi. Wa qad ishtamalat ala 112 hadisan. Itu mengandung 212 hadis musalsal. Ya. Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyelesaikan di bab al-musalsal ini. Intinya adalah hadis musalsal ini adalah hadis yang dari satu rawi ke rawi yang lain itu kondisinya sama. Ketika perawi pertama itu kondisinya
namanya Muhammad, maka kemudian rawi selanjutnya Muhammad. Ketika rawi pertama memberikan periwayatan dalam multazam atau di sekitar multazam, perawi yang selanjutnya dari sekitar multazam. Ketika perawi meriwayatkan di Padang Arafah, maka perawi berikutnya juga seperti itu. Ketika perawi pertama memegang tangan, maka dari awal sampai akhir juga seperti itu. Dan tidak disyaratkan ya musalsal itu dari awal sampai akhir. Boleh dia di tengahnya, boleh dia di akhirnya. Dan biasanya ada mengatakan ini hadis musalsal sampai fulan ini. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian kitab populer yang mengarang terkait dengan ini yaitu apa? Al-Mustarsalat Al-Kubra sama Al-Manahil As-Salsalah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.